Yang pertama, jangan habiskan waktumu untuk mengerjakan soal yang susah. Halo teman-teman, selamat datang di konten kali ini. Karena banyak banget request dari teman-teman semua terkait SKD dan masih banyak yang belum paham terkait tips dan triknya untuk di STD itu sendiri. Semoga, yang pertama mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton ini semakin sehat selalu ya, diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tes SKD-nya. Lalu di sini kakak mau sharing aja sebenarnya, karena banyak permintaan dari teman-teman semuanya. Sebelumnya, waktu kakak di SCTD, kakak udah pernah mewawancari narasumber yang pernah melaksanakan tes SKD pada saat 2018 kemarin. Dan di sini kakak bakal ngasih tahu sama teman-teman semuanya, ada beberapa trik dan tips yang bisa kalian lakukan, dan persiapan apa saja yang bisa kalian lakukan saat kalian harus melaksanakan tes SKD. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, tes SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar, di mana dibagi menjadi 3 kategori, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Di mana pada saat kalian melakukan tes SKD, TWK itu ada 35 soal yang akan dijawab sama teman-teman. Untuk TIU ada 30 soal, untuk TKP ada 35 soal juga. Oke, lanjut lagi. Dari TKW, untuk TKW itu ada pembahasan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, tata negara, kepemerintahan yang sekarang maupun yang masa lampau, dan sejarah nasional, juga peranan Indonesia di dunia. Itu kalian harus tahu ya. Oke, dilanjut lagi. Untuk TIU-nya. Untuk TIU-nya itu ada kemampuan verbal, di mana kemampuan verbal itu meliputi sinonim, antonim, dan kelompok kata. Lalu ada lagi kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini meliputi artimetrik atau hitungan, seri angka, logika angka, angka dalam cerita. Nah, itu nanti bakal keluar semua teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar, pintar membaca, ketahui semuanya, oke? Lalu ada lagi kemampuan berpikir logis dan analisis, di mana itu meliputi logika umum, analisis, pernyataan, kesimpulan, silogisme, dan logika cerita. Jadi kalian harus tahu itu semuanya. Dan untuk TKP-nya sendiri, itu meliputi integritas diri, semangat berprestasi, orientasi pelayanan, beradaptasi, pengendalian diri, kerja mandiri, belajar berlanjutan, terkait kerjasama, kepemimpinan juga, dan ada inovasi. Jadi dia meliputi lebih ke sosial. Gimana cara kamu bekerja kelompok, gimana cara kamu bersosialisasi, gimana cara kamu untuk bisa memimpin sebagai orang yang memimpin nantinya. Itu bakal ada semua. Oke, lanjut lagi ke batas minimal nilai. Nilai 75 itu untuk TWK, minimal ya. Minimal kalian harus dapat 75 dari nilai TWK. Lalu nilai 80 itu untuk TIU dan TKP.
itu nilai paling minimal. Jadi kalau kita total semua nilai minimal itu akan membuat hasil 143 poin. Oke. Jadi minimal kalian harus dapat segitu. Jangan kurang, karena kalau kurang kalian nggak lulus nantinya. Oke. Oke teman-teman, lanjut lagi. Banyak yang nanya juga, Kak, persiapannya tuh apa aja sih? Kak, apa yang harus kita siapin? Apa aja yang harus dibawa? Oke, yang pertama, kakak bakal jelasin di sini. Sebelum kalian melaksanakan tes SKD, kalian itu harus tahu di mana lokasi kalian mengikuti tes SKD itu. Contoh, kakak tes SKD-nya di BKN Pusat misalkan. Nah, dan rumah kakak deket nih, misalkan rumah saya deket sama BKN. Nah, kamu harus survei dulu tempatnya, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Kalian cari tahu untuk tesnya itu di mana. Dan kalau perlu kalian harus tahu juga nomor kalian itu di mana. Jadi sesampainya kalian di sana, kalian sudah tahu di mana tempatnya, nomor duduknya, komputernya di mana. Kalau kalian mau fotokopi di mana, kalau kalian mau apapun itu, kalian harus tahu tepatnya dulu. Jadi jangan sampai nyampe sana kalian bingung. Jawab ya. Oke. Dilanjut yang kedua. Yang kedua ini terkait pakaian. Biasanya kan pakaiannya putih atau hitam ya. Dan sepatunya hitam. Oke, untuk pakaian, aku rasa kalian semua punya lah. Kemeja putih, celana. Oke, kalau kalian nggak punya celana bahan ibaratnya, celana bahan hitam, kalian bisa pakai celana jeans tapi tidak yang skinny banget, tidak yang ngepres badan. Oke, tidak ngepres badan. Jadi yang celana jeans yang normal gitu. Dan sepatu, nah ini sepatu banyak banget yang nanya. Sepatu boleh? Sepatu itu harus pantofel atau gimana sebenarnya? Jawabannya sederhana, kalian bisa pakai sneakers atau sepatu running, tapi yang didominasikan warnanya hitam. Ya, dominasi berwarna hitam, itu boleh. Karena dulu juga banyak yang seperti itu. Lanjut lagi, oh iya, oke, untuk yang perempuan, misalkan pakai rok, silakan pakai rok. Atau menyesuaikan pakai celana juga boleh. Disarankan memakai celana bahan ya, teman-teman. Lalu untuk rapihan rambut. Untuk rapihan rambut, kakak sarankan sebelum kalian melaksanakan, alangkah baiknya kalian potong rambut dulu sih sebenarnya. Walaupun itu tidak ada penilaian, tapi lebih baik dan lebih enak dipandang gitu kan. Siapa tahu kalian ketemu jodoh kalian di situ, kalian bersalaman dengan teman-teman kalian yang baru atau gimana, kita nggak tahu. Oke teman-teman, sebelum kakak lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini kakak mau merekomendasikan buat teman-teman untuk menggunakan ini. Kalian bisa lihat. Ini namanya Natural Shoe Cleaner Fast as You Can dari Brick Premium. Oke, sekali lagi. Jadi buat kalian yang kepo ini apa? Sebenarnya ini tuh pembersih sepatu. Pembersih sepatu di mana kalian tuh nggak perlu ribet buat ngebersihin sepatu. Kalian tuh nggak perlu ribet lagi nyuci sepatu dengan sabun yang salah, dengan metode yang salah dan metode yang lama yang ujung-ujungnya itu bisa merusak sepatu kalian, teman-teman. Jadi kakak saranin ini sangat rekomendasi banget ya buat teman-teman semua. Jadi kalau kalian beli sepatu ini, pembersih sepatu ini, kalian bakal dapat pembersih sepatunya. Oke, kelihatan ya. Kalian juga dapat sikatnya, dan sikat ini super halus banget teman-teman. Kalian bisa lihat, sikatnya super halus banget, jadi nggak bakal ngerusak sepatu kalian. Dan kalian juga nanti dapat ini, dapat pembersihnya atau dapat lapnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau order ini, nanti
Di sini ada Instagramnya, nama Instagramnya kalian bisa lihat nama Instagramnya dan kalian bisa kepo, kalian bisa tanyain itu semua dan kalian bisa beli di situ. Karena ini simple banget, kalian nggak perlu memakai air yang terlalu banyak, sabun yang salah dan metode yang salah. Dengan kalian memakai ini, sepatu kalian yang kotor hari ini, detik ini juga, itu bisa bersih dengan sepatu ini. Dan kakak udah coba itu semua. Untuk tutorialnya kalian bisa lihat di Instagramnya ya, atau di YouTube juga ada. Dan itu mudah banget teman-teman, oke? Oke, lanjut lagi ke persiapan berikutnya. Yang kalian perlu bawa saat kalian melaksanakan tes SKD itu, yang pertama, kalian harus bawa semua persyaratan yang sudah diminta di pengumuman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bawa kartu peserta kalian. Ketiga, kalian bawa KTP. Dan keempat, bawa bukti pembayaran yang kalian sudah transfer pada saat itu. Dan jangan lupa juga kalian persiapkan itunya kalau bisa dari sebelum kalian melaksanakan tes SKD ya. Oke, kita lanjut lagi ke tips dan trik melakukan atau menjawab soal SKD tersebut. Oke, yang pertama, kalian harus tahu medan kalian. Apa sih itu medan? Medan itu yaitu kamu harus tahu dan cari topik yang sering keluar di SKD sebelum kalian melaksanakan ujian SKD. Kalian bisa bertanya sama teman kalian yang ada di sana. Kalian bisa saling bertukar pikiran, bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Siapa tahu dia sudah pernah melakukan tes SKD tapi dia gagal dan tahun ini dia mencoba lagi. Nah itu kalian harus banyak interaksi dengan teman-teman kalian. Jadi saat kalian nggak tahu, kalian bisa tahu dengan adanya mereka. Oke? Jangan pernah merasa kalian itu cukup. Mentang-mentang kalian sudah belajar, kalian merasa cukup. Enggak. Kalian tetap harus rendah hati, kalian harus tetap berdoa, kalian harus tetap berusaha. Jangan kalian pernah merasa cukup untuk ini semua ya. Tips yang kedua. Untuk tips yang kedua itu adalah, yang pertama, jangan habiskan waktumu untuk mengerjakan soal yang susah. Ingat, jangan mengerjakan soal yang susah terlebih dahulu. Cari soal yang menurut kalian gampang. Contohnya, Pancasila, undang-undang, sejarah, atau tentang pemerintahan yang ada sekarang. Itu menurut kakak, kalian bisa mempelajari dan kalian tahu. Oke? Jangan cari topik yang susah dulu. Kalaupun ada yang susah, silahkan kalian skip dan cari yang gampang. Oke? Itu ya. Yang kedua, jangan pernah terpaku sama satu soal. Kenapa kagak bilang jangan pernah terpaku sama satu soal? Karena kalau kalian lama menghabiskan waktu di soal itu, yang ada waktu kalian habis untuk mengerjakan. Dan yang lain, nggak kebagian untuk kalian mengisi soal itu. Ketemu ya? Dan yang ketiga, kalau sudah mengerjakan soal, jika kalian sudah mengerjakan soal semua yang mudah, kamu harus kembali mengecek semuanya. Mana yang belum kamu isi, mana yang belum kamu jawab, dan kamu kerjakan. Dan jangan sampai tidak diisi teman-teman, karena itu fatal. Karena tidak ada nilai yang kurang. Misalkan kalian salah, itu nggak ada. Jadi kalian harus isi semua, walaupun kalian ibaratnya bingung. Tapi kalian harus jawab ya. Oke. Dan yang keempat, ini penting buat kalian. Tetaplah kalian rendah hati, tetaplah kalian berdoa, dan tetaplah kalian meminta restu dari orang tua sebelum kalian melaksanakan SKD ini. Karena doa orang tua itu sangat dijabah, sangat membantu kalian untuk lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai kalian menyepelekan doa, terutama restu dari orang tua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika
ada salah-salah kata, mohon maaf juga jika saya jarang mengupload terkait SKD dan belum membalas DM maupun YouTube karena kesibukan kerja saya harus berhadapan dengan kabin masinis atau kokpit atau gimana lah yang kalian tahu. Ya kita harus fokus sama kerjaan kita, nggak bisa teledor karena kalau teledor ya mungkin sangat fatal buat nantinya kan. Jadi mohon maaf banyak yang belum bisa kakak jawab pertanyaannya, belum kakak jawab segala sesuatunya. Semoga dengan adanya konten ini kalian semakin bisa lebih baik lagi, semakin menambah wawasan dan sukses terus untuk yang mau daftar SCTD. Jangan pernah lupa kalian tuh pernah menjalani proses yang sedemikian amat rumit. Kalian hargai itu prosesnya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman silakan like, comment, and share. Juga subscribe ya teman-teman. Karena kedepannya bagi teman-teman yang mau kakak buat video lagi, kakak akan buat video terkait tes-tes berikutnya. Kakak akan menyempatkan waktu untuk bikin semua itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton video ini. Terima kasih supportnya. See you next time.